Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Karni Dwi Irmaningsih akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Peran CGP sebagai seorang coach di sekolah. Yang pertama, membangun mitra belajar yang memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog dengan murid dan rekan sejawat. 2. Menerapkan sistem PAMONG dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid dan rekan sejawat agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Ketiga, menguatkan semangat Tutpuri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa murid dan rekan sejawat. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, guru mampu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kedua, guru mampu mengajak murid untuk melihat peluang baru dan hal yang akan dilakukan murid di masa depan kelak. Yang ketiga, guru mampu mengarahkan murid menemukan kekuatan dan potensi yang ada pada dirinya. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah merasakan menjadi seorang coach, coachee, dan mengamati aktivitas coaching rekan sejawat sebagai proses pengembangan diri dalam supervisi akademik. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah aktif mengembangkan dan menggali pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menemukan solusi masalahnya melalui praktek coaching. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah senang karena bisa praktik coaching bersama meskipun melalui daring, namun tidak mengurangi substansi belajar coaching. Seru juga karena bersama rekan lain sama-sama belajar ilmu coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah menjadikan saya lebih sabar dan dewasa dalam berdiskusi dengan rekan yang sedang memiliki keresahan. Saya juga belajar untuk tidak menggurui saat rekan sedang mengalami suatu masalah karena mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengatasi masalahnya sendiri dan menemukan peluang di masa depannya. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah dalam menyusun pertanyaan berbobot agar mampu memandu coachee menemukan potensi yang ada pada dirinya. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan kritis. Bagaimana menyusun pertanyaan berkualitas yang mampu mengarahkan coachee menemukan kekuatan dan potensi dirinya untuk melihat peluang di masa depan, bukan untuk menggurui atau menilai secara sepihak? Dalam ilmu coaching berarti seseorang yang bercerita kepada kita sebaiknya tidak langsung atau menghindari untuk menggurui, karena pada dasarnya mereka bercerita tentang keluh kesahnya adalah untuk membutuhkan pertolongan dalam menemukan potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Tantangan yang dihadapi saat aktivitas coaching adalah terkadang kita tidak sabar untuk langsung memberikan penilaian atau langsung memberikan solusi-solusi, menganggap bahwa diri kita lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih dewasa dalam menghadapi segala permasalahan. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah kita harus memperluas rasa sabar untuk mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh dalam proses coaching.
Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu saya ketika saya bercerita suatu masalah kepada orang lain, justru malah saya berpikir saya menggurui saya, menilai saya secara sepihak, dan hal tersebut membuat saya kurang merasa nyaman untuk bercerita lagi kepada orang lain. Lebih bahayanya lagi ketika mereka justru menyebarluaskan cerita tersebut kepada orang lain. Penerapan di masa mendatang, saya akan menerapkan konsep coaching untuk membantu rekan keluar dari masalahnya dan tetap membuat mereka nyaman ketika berdialog dengan saya tentang masalahnya serta tidak menyebarluaskan masalah rekan kepada orang lain. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah penerapan aktivitas coaching mendukung keberhasilan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan membantu guru dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional para murid. Sumber referensi tentang konsep coaching di luar modul program pendidikan guru penggerak berjudul Apa itu Coaching? Pengertian, Sejarah, dan Prinsip Utama Coaching yang Perlu Dipahami, yang saya peroleh dari website www.harexcellency.com, diakses tanggal 3 Desember 2023. Koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik. Berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat menerapkan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan yang positif dengan murid, menuntun murid dalam proses kreatif menemukan minat belajarnya, dan memaksimalkan potensi murid agar mereka bisa tumbuh berkembang sesuai kodrat yang ia miliki. Modul titik 2, pembelajaran sosial dan emosi. Aktivitas coaching dapat dilakukan guru ketika ada murid memiliki masalah dalam mengelola kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, maupun pada saat murid melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru membantu murid dalam mengasah kompetensi sosial emosional murid melalui aktivitas coaching di suatu pembelajaran. Coaching adalah sebuah langkah kemitraan positif untuk belajar bersama, bergerak bersama. Terima kasih. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang.